Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nabkhihi wa nabthihi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jamaah Jumu'ah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang dia bersih dari kesalahan. Tidak ada seorang manusia pun yang terbebas dari dosa. Tidak seorang manusia pun yang tidak pernah memiliki kesalahan. Dan tidak seorang manusia pun yang dia mempunyai kesalahan, kemudian kesalahannya pasti ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dosanya itu ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan setingkat kita manusia biasa, Nabi Adam alaihissalam beliau pernah melakukan satu kesalahan, dan ketika melakukan satu kesalahan itu beliau sadar dan langsung minta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapannya beliau merasa sadar dari kesalahannya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah ungkapan kesadaran beliau, inilah ungkapan penyesalan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, wahai Tuhan kami, dhalamna anfusana, sungguh kami ini telah menzalim diri kami, artinya melakukan satu kesalahan. Wa illam taghfir lana, jika kau tidak mengampuni kepada kami, wa tarhamna, dan jika kau pula tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami ini akan termasuk dari kelompok orang-orang yang rugi. Ketika Nabi Adam alaihissalam menyesali dari perbuatannya itu dan beliau sadar, lalu mengungkapkan kepada Allah dengan kesadarannya itu, fataba alaih, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Innahu kana tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat dan maha pemberi kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di hadapan para sahabat,
Kemudian beliau menawarkan dengan satu tawaran yang begitu jelas. Kata beliau, ala ukhbirukum. Dalam hadis yang lain, ala adullukum. Ala adullukum ala ukhbirukum ala ma yamhullahu bihi al khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Nabi tawarkan di hadapan para sahabat, tidakkah kalian ingin aku kasih tahu, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan ala ma yamhullahu, terhadap satu perkara yang Allah akan menghapus al-khotoya, kesalahan-kesalahan. Bukan hanya sekadar menghapus dari kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajati, dan Allah pun akan mengangkatkan derajat-derajat kalian. Nabi tawarkan seperti itu. Tidakkah kalian ingin aku kasih tahu, tidakkah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu amal, yang amal ini akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkatkan derajat-derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang tidak mau menerima dari tawaran Rasulullah SAW? Siapa orang yang tidak mau dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa orang yang tidak mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Langsung Nabi tawarkan, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu amal, yang amal ini bisa menghapuskan dosa-dosa kalian? Bukan hanya menghapus, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah pun akan mengangkatkan derajat-derajat kalian. Ketika para sahabat ditawari seperti itu, tentunya jawabannya akan sama dengan jawaban kita. Mereka memberikan jawaban, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin tahu perbuatan apa, amal apa yang akan bisa mengkikis dosa, mengampuni dosa, membersihkan dosa, mengangkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian ingin aku tunjukkan kepada satu perbuatan yang bisa menghapus dosa kalian, kalau ingin aku tunjukkan terhadap satu amal yang akan mengangkatkan derajat-derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah oleh kalian, kata Rasulullah. Apa? Yang pertama, kata Rasul, adalah isbagul wudu'i alal makarih. Isbagul wudu'i, menyempurnakan wudu alal makarih, walaupun dalam kondisi kalian tidak suka, tidak senang, tidak mau untuk berwudu. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu akan mengkikis, menghapuskan dosa-dosa kalian dan akan mengangkatkan derajat-derajat kalian. Kenapa wudu itu akan menghapus dosa? Kenapa wudu itu akan mengangkatkan derajat? Kalau kita perhatikan, wudu itu bukan perintah ibu bapak kita di rumah. Wudu itu bukan perintah kakek dan nenek kita di rumah. Wudu itu bukan perintah kiai, ustadz, mubalik di dalam mimbar. Wudu itu bukan perintah karuhun-karuhun kita di atas. Wudu itu bukan perintah orang tua kita, bukan perintah guru kita di sekolah tempat majlis kita, bukan. Wudu itu siapa? Wudu itu ternyata perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau Allah memberikan penghapusan dosa, wajar kalau Allah mengkikiskan dosa dengan menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena wudu ini bagian daripada perintah Allah, bukan perintah makhluk, bukan perintah manusia, tapi langsung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Al-Quran menjelaskan, jelas Al-Quran menerangkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6 dengan satu kalimat yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu akan salat, pagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, cucilah tangan-tangan kalian sampai sikut, wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai dua mata kaki. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki, itulah yang disebut dengan wudu.
dan wudhu itu jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajar ketika manusia, ketika hamba menyempurnakan wudhunya, maka dia akan terhapus dosanya dan akan diangkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang sangat jelas, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tawaddo'al 'abdu," apabila seorang hamba dia berwudu, di dalam isi wudunya itu pamada-mada, kemudian dia itu berkumur-kumur, kata Nabi, kharajatil khotoya min fihi, akan keluar dosa-dosanya dari mulut-mulutnya. Wa idastansara, dan apabila dia itu menghirup air ke hidungnya, kata Nabi, kharajatil khotoya min anfihi, akan keluar dosa-dosanya dari hidungnya. Apabila dia mencuci mukanya, akan keluar dosanya dari mukanya. Apabila dia mencuci tangannya, akan keluar dosanya dari tangannya. Apabila dia mencuci kaki, maka akan terhapus dosanya dari kakinya. Apabila dia mengusap kepalanya, maka akan terhapus dosanya dari kepalanya. Inilah yang disebut dengan keistimewaan dan keutamaan yang disebutkan oleh Imam Said Sabiq sebagai keistimewaan dalam berwudu. Wajar kalau Nabi mengatakan, kalau kau dosa-dosa kalian ingin dihapus, kalau kau ingin diangkat derajatnya di hadapan Allah, kata Nabi, isbagul wudu'i alal makari, sempurnakan oleh kalian berwudu walaupun dalam kondisi kalian tidak senang, tidak suka, benci untuk melaksanakan wudu. Yang kedua, bukan hanya sekedar menyempurnakan wudu, kata Nabi. Yang kedua, dosa yang akan terhapus, derajat akan diangkat, kata Nabi, wa kathratul khuta ilal masajidi, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid, itu jangan dianggap biasa, itu jangan dianggap sepele, itu jangan dianggap cetek. Ketika ikhwatu iman datang ke masjid dari rumah, dari mulai melangkahnya pertama sampai langkah terakhir ke masjid, itu akan menghapus daripada dosa-dosanya. Sampai Nabi pun mengatakan, lam yakhtu khutwatan, tidak ada satu langkah pun, khutwatan illa rupi'at lahu biha darajatun, kecuali langkahnya itu akan mengangkatkan derajatnya, wa hutta anhu khati'atun, dan akan terhapus kesalahannya. Itu baru melangkah, apalagi kalau diisi dengan beribadah di dalamnya, sholat dan lain sebagainya. Maka yang ketiga, Nabi mengatakan, selain menyempurnakan wudu, memperbanyak melangkah ke masjid, Nabi mengatakan, wantidarus sholati ba'das sholati, menunggu waktu sholat setelah selesainya salat. Kalau saya boleh gambarkan, ketika ikhwatu iman datang ke masjid, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid, kemudian ikhwatu iman tidak pulang ke rumah, tapi tinggal di masjid, membaca Quran, berzikir, ngobrol dan sebagainya, menunggu waktu isya. Nah, menunggunya itu menunggu waktu sholat isya setelah beresnya sholat maghrib, itu kata Nabi, intidornya itu adalah menunggu waktu sholat setelah selesainya beres sholat, itu akan menjadi kifarat kesalahan dan akan mengangkatkan derajat-derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, wasari'u ila magfiratim min rabbikum, wasari'u, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian,
ila magfiratin, menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin min rabbikum, kepada pengampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan cepatlah, bersegeralah kalian mencari wasilah jalan untuk menyampaikan harga diri kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang surga ini luasnya seluas langit-langit dan bumi. Bagi siapa disiapkannya? Tiada lain adalah uiddat lil muttaqin, hanya disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Di antara ayat ini Allah menjelaskan, walladzina idza fa'alu fahisyatan, adalah orang-orang yang ketika dia berbuat kemaksiatan, dosa yang dibarengi dengan teman-teman yang lain, aw dzalamu anfusahum, atau dosa yang dilakukan oleh sendiri, zakarullah, langsung dia sadar mengingat kepada Allah, wastagfaru lidzunubihim, dan dia memohon ampun kepada Allah. Inilah ciri orang yang bertakwa. Dia sadar dengan kesalahannya, lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan menyempurnakan wudu dengan sempurna-sempurnanya kecuali orang yang bertakwa? Siapa yang akan memperbanyak melangkahkan kakinya ke masjid? Tiada lain adalah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Siapa yang akan menunggu waktu sholat di masjidnya, menunggu waktu sholat yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka sifat-sifat yang orang yang bertakwa itu adalah dia sadar ketika melakukan dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah karena dosanya ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara yang tadi. Sempurnakan wudu dengan sesempurna-sempurnanya, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid, kemudian memperbanyak menunggu waktu sholat di tempat sholat itu untuk melaksanakan sholat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang diampuni dan dibersihkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan dan semangat untuk senantiasa menyempurnakan wudu, memperbanyak melangkahkan kaki kita ke masjid, kemudian menunggu waktu sholat di tempat itu dengan sholat-sholat yang lain. Insya Allah ketika dosa-dosa kita bersih, maka kita akan disiapkan oleh Allah itu adalah jannatin uiddat lil muttaqin, surga yang sudah disiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.